Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam suasana yang berbahagia dan bersyukur. Kita mulai hari ini dengan bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi. Sebelum kami bersama-sama merasakan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan telah melindungi di dalam istirahat. Dan dari istirahat Tuhan bangunkan, Tuhan membimbing di tempat ibadah ini dengan selamat. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, kami akan merasakan sebagian firman Tuhan untuk kesegaran kehidupan kami secara rohani maupun jasmani. Kami belajar, kami merasakan, mohon kehadiran Tuhan untuk memberikan bimbingan. Dan ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, baik saudara-saudara kami maupun kami pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merasakan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 6-14 dengan tema ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Kami bacakan firman tersebut dan mohon untuk bersama-sama mendengarkan dan mengikutinya. Dengan selalu mengingat hal-hal kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani yang terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat maupun manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan melaksanakan serta menyimpan di dalam hatinya. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau kita merasakan apa yang telah difirmankan atau suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius tadi, itu antara tema dan nats yang akan kami ambil ini akan kita gabungkan. Nats yang kami ambil di sini adalah dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini pun maupun untuk hidup yang akan datang. Bila mana dua kalimat antara tema dan nats ini kita gabungkan, akan memberikan kekuatan rohani kita. Apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik itu tujuan negatif atau positif, akan membuahkan keberhasilan. Di sini pagi ini kita tentunya akan merasakan hal-hal yang positif yang mengarah kepada kerohanian. Serta rohani dengan ibadah yang sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan berkat baik jasmani maupun rohani. Keberhasilan memandang berkat adalah suatu rahasia sukacita. Dan suatu kemenangan untuk meraih berkat tidak pernah dari lepas bila mana kita memandang Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah melepaskan pemandangannya terhadap
kita pada Tuhan Yesus. Kita pasti tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar diterimanya kehadiran kita di hadirat Allah. Sekali lagi, dan sekali lagi, setan akan membuat kita putus asa untuk membuat kita lemah dengan cara membesarkan doa dan kegagalan-kegagalan kita beribadah, dan mencoba meyakinkan kita bahwa kita bukan anak-anak Allah seperti yang terdapat di dalam ayat 7. Bahkan kita diselamatkan pun itu akan dihalang-halangi oleh godaan-godaan setan yang melemahkan rohani kita. Kalau kita percaya pada tahayul dan dongeng nenek moyang, akhirnya kita akan mengerami dosa. Dan bila mana dosa-dosa itu akan berkepanjangan yang demikian, kita membuat jadi lemah rohani dan kita akan putus asa. Kelemahan iman dan putus asa merupakan kegagalan total dalam kehidupan kerohanian kita. Jika kita tetap memandang kepada hal yang Allah pandang antara lain, kepada kematian Kristus Yesus sebagai pengganti dan sudah menebus setiap dosa kita dengan sempurna, maka tidak pernah merasa lemah dan putus asa atau lemah iman akibat beratnya dosa kita. Saudaraku yang terkasih, kita sungguh-sungguh dalam ibadah dan kita akan melihat walaupun dosa-dosa kita besar, sangat banyak, semua sudah dipikul, diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, karena selalu menyatu dan kita bersama-sama disapa di dalam ibadah kita yang sungguh-sungguh. Setiap kali setan memahami besar dari salah satu dosa kita, pada saat itu juga kita harus melihat Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari kutukan dosa. Seperti yang terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena itulah kita selalu memandang Kristus Yesus yang selalu mendorong kepada kita untuk ibadah yang sungguh-sungguh. Karena di dalam ibadah tersebut segala dosa kita tertebus dan diberkati serta berkah pengampunan. Dengan ibadah yang sungguh-sungguh, kita akan ingat bahwa Tuhan Kristus Yesus sudah bangkit dari kematian dan sudah berada di sisi kanan Allah dalam kemuliaannya. Ingat bahwa Dialah yang mempunyai segala kuasa yang di surga dan di atas bumi. Dan karena itu Ia dapat memberikan berkat dan pengampunan karena ibadah yang sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat karena selalu memandang Kristus Yesus sebagai penuntun yang harus diikuti dalam tingkah lakunya, seperti yang dilakukan oleh para murid mula-mula yang selalu meneladani Kristus Yesus. Murid-murid mula-mula dipanggil, ikutlah aku. Panggilan tersebut juga merupakan panggilan terhadap kita. Kita mengikut dengan peribadatan yang sungguh, sehingga akan mengerti apa yang dikehendaki dan dilakukan apabila yang diajarkan itu pasti itu mendatangkan berkat. Saudaraku yang terkasih, bila kita ibadah dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan tuntunan yang sempurna untuk diikuti. Tidak ada manusia di bumi ini yang sempurna kecuali Kristus Yesus. Kepadanya kita ikuti dengan sungguh apa yang diajarkan. Akhirnya tentu mendapatkan berkat keselamatan dan pandanglah Kristus Yesus. Turutlah kepadanya yang menjadi panduan hidup kita. Ibadah yang sungguh-sungguh karena merupakan kekuatan iman kita. Melalui firman yang dikhotbahkan, kita temukan apa yang Kristus kerjakan dengan panggilan, ikutlah aku. Kita ikut, pasti dijamin mendapatkan berkat kehidupan abadi. Banyak tikungan di dalam perjalanan kehidupan kami.
maka tetaplah memandang Kristus Yesus dan lakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Ikutlah Dia dengan sepenuh hati dan sepenuh iman, karena kemanapun tetap dituntunnya. Bersama Kristus Yesus, kita tidak pernah berjalan dalam kegelapan, karena ada kehidupan terang dan terang hidup di dalamnya yang menuntun kita. Dalam terang hidup yang selalu mendatangkan berkat karena kesungguhan hati kita beribadah. Demikianlah saudaraku, Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur untuk peribadatan kami. Bapa kami yang di surga, kami kembali menghadap hadirat Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Karena Tuhan telah hadir di dalam kami merasakan bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam waktu yang singkat ini. Tuhan ingatkan bahwa peribadatan yang sungguh-sungguh tentu akan mendatangkan berkat. Maka dari itu ya Tuhan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami senantiasa kami ingat dan memandang Kristus Yesus yang telah menteladani kami, dan kami akan seturut dengan panggilannya untuk mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bila mana kami berdoa pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berilah kemampuan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami untuk menjalankan pemerintahan di negeri ini. Berilah rasa takut akan Tuhan, berilah keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan di dalam semua tindakannya. Dan juga berdoa untuk mohon pengampunan dosa dan kesalahan atas yang dilakukan bangsa dan negara kami. Sehingga pengampunan ini kami selalu mohon, apapun yang kami mohon, bila mana kami dengan kesungguhan Tuhan akan mengabulkan dan memberkati perjalanan kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Lindungilah semua ya Tuhan, berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini di dalam bencana, baik bencana banjir, meletusnya gunung berapi, adanya tanah longsor maupun gempa. Berilah kekuatan, hiburan, dan kesehatan bagi saudara-saudara kami dimanapun berada di negeri Nusantara ini, beserta keluarganya masing-masing. Kuatkanlah imannya dan tuntunlah di dalam kebersandaran pada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang akan menentukan berakhirnya segala sesuatu yang dihadapinya. Namun kami percaya bahwa indah pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Lindungilah, tuntunlah para gembalanya melalui pekabaran Injil yang disebarkan oleh gereja-gereja kami maupun gereja-gereja di seluruh bumi ini, merupakan kelebaran kerajaan surga di atas bumi. Maka dari itu semua penggembala, semua aktivis yang berada di gereja, tuntunlah ya Tuhan, dan berkatilah beserta keluarganya untuk melaksanakan pekabaran Injil sebagai janji kami untuk mengabarkan Injil pada saudara-saudara kami yang melepaskan dari himpitan kegelapan. Kami juga berdoa pada saudara-saudara kami seiman di gereja ini ya Tuhan. Kuatkanlah imannya, karena kami belum bersama-sama bersekutu di dalam ibadah karena protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kami berjauhan antara satu dengan lainnya. Namun kita tidak jauh dengan Tuhan, karena Tuhan selalu berada di sisi dan menguatkan kita semuanya. Dan bila mana di dalam doa persekutuan pagi ini terselip doa dosa ya Tuhan, ampunkanlah dan tuntunlah kami, sehingga apa yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan pulang meninggalkan ruangan gereja ini untuk kembali ke rumah kami. Kami mohon tuntunan dan satukanlah kembali dengan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kami berkat dan senantiasa perlindungan, kesehatan, dan kemampuan untuk penyebaran Injil Tuhan pada saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan telah menolong dan mengizinkan kami untuk berdoa dan mengucap syukur. Amin.